Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Fifareza, NIM 18234104 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai intisari artikel yang sudah saya baca yang berjudul Perpustakaan dan Pustakawan Era Revolusi Industri 4.0, Perspektif Perpustakaan Perguruan Tinggi oleh Abdul Rahman Saleh. Pada zaman yang semuanya sudah serba canggih ini, kita dapat melihat banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi, seperti perubahan pekerjaan yang dulunya dapat dikerjakan oleh manusia, sekarang sudah beralih dan dikerjakan dengan memanfaatkan teknologi. Salah satu pekerjaan yang dapat digantikan oleh teknologi digital yaitu profesi pustakawan. Ada beberapa hal yang memungkinkan terjadinya perubahan tersebut, seperti yang sudah dijelaskan pada artikel tersebut bahwa sudah menurunnya kunjungan pemustaka ke perpustakaan, karena mereka lebih memilih untuk mengakses dan mencari bahan pustaka secara online melalui website-website yang sudah tersedia. Ditambah juga dengan mengakses secara online, mereka tidak perlu repot-repot untuk datang ke perpustakaan. Perubahan tersebut muncul dengan adanya era revolusi industri 4.0. Apa itu era revolusi industri 4.0? Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Revolusi industri 4.0 merupakan penerapan konsep otomatisasi yang dilakukan oleh mesin dengan memanfaatkan teknologi, di mana penerapannya tidak lagi memerlukan tenaga manusia. Dengan adanya hal tersebut memang dapat memudahkan pekerjaan manusia karena lebih menghemat waktu dan tenaga. Lalu bagaimana dengan profesi pustakawan? Pekerjaan yang berkaitan dengan pustakawan memang suatu saat dapat digantikan oleh mesin, seperti pengadaan bahan perpustakaan, pengolahan bahan perpustakaan, panca katalogisasi, dan yang terakhir yaitu layanan sirkulasi yang mengurus mengenai peminjaman, pengembalian, pendaftaran anggota perpustakaan, penagihan pinjaman, dan pengenaan sanksi kepada pemustaka yang melanggar aturan, penyusunan koleksi dira, serta pencatatan statistik tersebut sudah diotomasikan, maka pada layanan tersebut tidak lagi diperlukan pustakawan. Seperti misalnya semua data baik buku maupun anggota sudah ada di dalam basis data. Transaksi peminjaman sudah dilakukan sendiri oleh pemustaka atau self-service. Pengembalian juga dilakukan sendiri menggunakan book Dropbox, dan tentu semua catatan secara otomatis tercatat oleh komputer. Tapi ada beberapa layanan yang tidak dapat digantikan oleh mesin, yaitu layanan referensi. Karena biasanya layanan referensi ini bersifat personal dan membutuhkan pemikiran. Jadi apabila pemustaka ingin mendapatkan layanan referensi, maka harus menemui pustakawan secara langsung. Beberapa contoh layanan referensi yaitu yang pertama, bimbingan penelusuran informasi, yang kedua, bimbingan dalam menyusun pertanyaan dan mengevaluasi informasi, yang ketiga, bimbingan dalam menciptakan informasi, yang keempat, bimbingan dalam memahami informasi, yang kelima, bimbingan penulisan daftar pustaka, yang keenam, bimbingan cara mengkomunikasikan informasi, dan yang terakhir yaitu bimbingan konsultasi informasi. Layanan-layanan perpustakaan dapat sesuai dengan pemustaka di era revolusi industri 4.0 ini, maka seorang pustakawan harus dituntut untuk memiliki kemampuan lebih, seperti kemampuan dan penguasaan terhadap teknologi informasi dan komunikasi, kemampuan melakukan penelitian, kemampuan berkomunikasi secara prima, kemampuan mengajar, kemampuan menulis, kemampuan mengemas informasi, kemampuan menyusun rencana strategis, kemampuan mengelola informasi, dan yang terakhir yaitu kemampuan melakukan telaah sistem kepustakawanan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.